Siang semuanya, perkenalkan nama saya Devinawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian kinerja skala metode grafis. Berikut penjelasannya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja disebut juga sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator input, output, hasil, manfaat, dan dampak. Tujuan penilaian kinerja antara lain: yang pertama, perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi, keputusan-keputusan penempatan, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, penyimpangan proses staffing, ketidakakuratan informasional, kesempatan kerja yang adil, dan tantangan-tantangan eksternal. Selain tujuan, penilaian kinerja juga memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, sebagian besar pekerjaan mendasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian kinerja. Yang kedua, penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Manajemen kinerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, penilaian memungkinkan manajer dan bawahan mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi dan menguatkan kekuatan bawahan. Yang keempat, penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkan. Dan yang terakhir, penilaian memungkinkan penyelia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Penilaian kinerja juga memiliki beberapa kriteria dalam melakukan penilaian kinerja karyawan. Ada 3 kriteria yang digunakan dalam proses penilaian kinerja karyawan, yaitu yang pertama, hasil kerja individu. Jika hasil kerja adalah aspek kerja yang diutamakan pada jabatan tersebut, maka hasil kerja individu dapat dijadikan kriteria penilaian. Yang kedua, perilaku. Pada banyak jabatan, sulit menentukan keluaran tertentu yang dapat dijadikan kriteria penilaian. Pada jabatan semacam ini, pihak manajemen dapat menggunakan perilaku sebagai kriteria penilaian, sebab perilaku merupakan faktor penentu efektivitas kerja karyawan. Perilaku yang dinilai tidak selalu perilaku yang secara langsung berkaitan dengan produktivitas. Yang penting, perilaku tersebut membantu efektivitas kerja organisasi. Dan yang ketiga, traits. Traits adalah karakteristik individu yang sering tampil dan menggambarkan tingkah laku individu. Traits adalah kriteria penilaian yang paling lemah karena dari ketiga kriteria yang ada. Traits adalah yang paling jauh dari performa individu yang sebenarnya. Sifat yang baik atau dapat diharapkan adalah kriteria yang tidak terkait dengan performa kerja. Di dalam interaksi sosial, sifat-sifat semacam ini cenderung untuk diperhatikan orang lain termasuk oleh atasan langsung. Selain tujuan, manfaat, dan kriteria, penilaian kinerja juga memiliki beberapa permasalahan dalam proses penilaian kinerja, sehingga penilaian dianggap kurang objektif. Adapun faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, bias penilai. Kesalahan yang sering terjadi adalah pada si penilai. Bias penilai tersebut biasanya tidak ada pekerjaan, akan tetapi biasanya pada karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, senioritas, suku atau agama, kedekatan dengan pimpinan dan lainnya. Manajemen perlu menghilangkan bias-bias pengawas terhadap individu bawahan atau menangkal bias tersebut selama proses penilaian. Yang kedua adalah halo effect. Adalah opini pribadi atau subjektivitas penilai terhadap yang dinilai. Hal ini dapat terjadi karena penilaian performance yang sesaat. Sebagai contoh, jika seorang penilai menyukai seorang karyawan, maka opini tersebut bisa jadi mengalami distorsi estimasi terhadap kinerja karyawan itu. Masalah ini sering meringankan atau memberatkan ketika para penilai harus menilai karakter, kepribadian teman-teman mereka, atau seseorang yang sangat tidak disukainya.
Yang ketiga, central tendency adalah kondisi penilaian yang dilakukan tidak secara komprehensif. Penilaian yang dilakukan hanya melihat rata-rata tingkat produktivitas pekerja. Hal ini terjadi karena kurang adanya keakraban antara penilai dan yang dinilai. Yang keempat, leniency atau kelunakan adalah penilaian yang diberikan terlalu lunak atau murah dengan memberikan nilai yang tinggi kepada yang dinilai. Bias kemurahan hati ini seperti itu tidak dikehendaki karena hasilnya para pegawai bakal terlihat lebih dari kenyataan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kekurangan keakuratan penilaian ini mengarah pada perputaran para pegawai yang pindah ke organisasi lain yang sanggup menilai kinerja mereka secara akurat dan memberikan mereka pengakuan yang berdasar. Dan yang kelima, strictness atau keketatan. Strictness adalah penilaian kinerja yang dilakukan secara ketat. Kadang-kadang penilaian akan memberikan penilaian yang rendah terhadap kinerja seseorang, meskipun sebenarnya beberapa kinerjanya di atas rata-rata. Saya telah menjelaskan sedikit tentang pengertian, tujuan, manfaat, dan kriteria penilaian kinerja. Sekarang saya akan menjelaskan satu metode penilaian kinerja, yaitu metode skala penilaian grafis atau Graphic Rating Scale Method. Adalah sebuah skala yang mencatatkan sejumlah ciri-ciri seperti kualitas dan kepercayaan dan jangkauan nilai kinerja dari tidak memuaskan sampai luar biasa untuk setiap ciri. Skala penilaian grafik memungkinkan penilai untuk memberikan nilai terhadap kinerja karyawan secara kontinu. Penilai memeriksa penilaian yang pantas dalam skala itu untuk setiap pekerjaan yang didata. Ada dua tipe skala penilaian grafik yang digunakan saat ini, yaitu yang pertama, mendata seluruh kriteria pekerjaan dari kuantitas pekerjaan hingga kualitas pekerjaan. Yang kedua, lebih bersifat perilaku, dengan perilaku yang spesifik di data dan efektivitasnya dari masing-masing perilaku. Dalam skala penilaian grafik ada beberapa kelemahan dan kelebihan, yaitu kelemahannya adalah kadangkala ciri dan faktor yang terpisah dijadikan dalam satu kelompok, dan penilai diberikan hanya satu kotak untuk diperiksa. Kata-kata dalam deskriptif yang digunakan skala ini bisa memiliki arti yang berbeda-beda untuk masing-masing penilai. Dan kelebihannya, penilai dilakukan dengan banyak pegawai. Metode ini, sistem penilaian sederhana dan cepat. Sekian penjelasan saya tentang pengertian penilaian kinerja dan metode skala penilaian grafik. Terima kasih.